Menjadi sopir pribadi Pak Baskoro selama 20 tahun adalah kebanggaanku. Tapi aku tak pernah menyangka loyalitasku akan dibayar dengan darah. Saat Pak Baskoro meninggal secara misterius, sebuah wasiat rahasia terbuka. Bukan anak-anak kandungnya yang mendapat aset utama, melainkan aku, sopir pribadinya. Sekarang aku terjepit di antara kekayaan mendadak dan ancaman maut dari ahli waris yang haus darah. Apakah ini hadiah atas pengabdianku, atau justru kutukan yang akan menghancurkan nyawaku? Inilah kisah pengabdian yang berujung petaka. Semuanya bermula puluhan tahun lalu, saat aku hanyalah seorang pemuda desa yang tak punya apa-apa selain kejujuran. Pak Baskoro melihat sesuatu dalam diriku yang tidak ia temukan pada orang lain. Dia membawaku ke rumah megahnya, memberiku seragam, dan mempercayakan kemudi hidupnya kepadaku. Selama 2 dekade, aku bukan hanya mengantarnya ke pertemuan bisnis, tapi aku adalah saksi bisu dari setiap tetes keringat dan rahasia yang ia simpan rapat dari dunia luar. Pak Baskoro adalah sosok yang tangguh. Namun, di balik setelan jas mahalnya, ada beban berat yang selalu ia pikul. Seringkali di kursi belakang, ia hanya terdiam menatap jendela. Menghela napas panjang seolah-olah seluruh beban dunia ada di pundaknya. Aku tahu kapan dia sedang bahagia dan kapan dia sedang merasa dikhianati. Meski dia tidak pernah berucap sepatah kata pun. Keheningan di dalam mobil itu adalah ruang komunikasi terjujur yang pernah kami miliki. Keluarga Baskoro tampak sempurna dari luar. Namun aku tahu bahwa di dalam rumah mewah itu, kehangatan adalah barang langka. Denny dan Siska, anak-anaknya, tumbuh dengan kemewahan yang membuat mereka lupa akan arti kerja keras. Mereka hanya datang saat butuh uang dan menghilang saat ayahnya membutuhkan teman bicara. Aku sering merasa iba melihat Pak Baskoro dikelilingi oleh kemegahan, namun jiwanya terasa sunyi sepi. Sebagai sopir, aku sering mendengar percakapan telepon yang tak seharusnya aku dengar. Aku tahu tentang investasi Pak Baskoro yang gagal, dan aku tahu tentang pengkhianatan kecil yang dilakukan anak-anaknya di belakang punggungnya. Pak Baskoro bukanlah orang bodoh, dia mencatat semuanya. Hendra, katanya suatu hari, hanya kau yang tidak pernah menatap kantongku dengan rasa lapar. Kalimat itu terasa hangat, tapi kini aku sadar itu adalah awal dari sebuah beban besar. Malam kematiannya terasa sangat ganjil. Udara terasa dingin dan sangat lembab, seolah-olah alam sedang memberi peringatan. Pak Baskoro masuk ke ruang kerjanya setelah makan malam yang tegang dengan anak-anaknya. Dia memintaku untuk tidak pulang dulu dan menunggunya di paviliun. Itu adalah perintah terakhirnya yang kudengar secara langsung. Aku tidak tahu bahwa beberapa jam kemudian, dunia yang kukenal akan runtuh selamanya. Pukul 3 dini hari, jeritan asisten rumah tangga memecah keheningan. Pak Baskoro ditemukan terbujur kaku di kursi kerjanya. Pintunya terkunci dari dalam, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang nyata. Namun, matanya yang setengah terbuka seolah menyiratkan ketakutan luar biasa. Aku adalah orang pertama yang mendobrak pintu itu, dan aroma aneh yang menusuk hidung segera memenuhi ruangan. Sesuatu terasa sangat tidak beres di sini. Saat polisi dan para medis datang, suasana di rumah megah itu justru berubah menjadi pasar gelap. Denny tidak meneteskan air mata, dia justru sibuk memeriksa laci-laci meja kerja ayahnya. Siska pun sama, dia malah sibuk menelepon seseorang tentang barang-barang antik di ruang tamu. Kesedihan mereka terasa palsu, dikalahkan oleh ketamakan yang sudah lama mereka pendam. Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, merasa kehilangan satu-satunya orang yang menghargaiku. 3 hari setelah pemakaman, saat tanah makam Pak Baskoro masih basah, Pak Surya, pengacara keluarga, memanggil kami semua. Denny dan Siska datang dengan pakaian hitam bermerek, tampak tidak sabar untuk segera mengakhiri formalitas ini.
Mereka sudah membayangkan jumlah triliunan rupiah yang akan masuk ke rekening mereka. Aku diminta hadir, meski Denny sempat mengusirku dan menganggapku hanya sampah yang tak layak berada di sana. Denny membersihkan kacamatanya dan mulai membaca dokumen dengan suara datar namun tegas. Denny bersandar dengan angkuh, sementara Siska memeriksa kukunya yang baru dimanikur. Wasiat ini telah disahkan oleh notaris dan tidak dapat diganggu-gugat, ujar Pak Surya. Aku menunduk, tidak berharap apa-apa selain mungkin pesangon kecil untuk memulai hidup baru. Namun, kata-kata selanjutnya membuat seluruh ruangan seakan membeku. Kepada anak-anakku, Denny dan Siska, aku mewariskan rumah lama di pinggiran kota dan tunjangan bulanan yang cukup untuk hidup sederhana. Namun, seluruh saham perusahaan properti, rumah utama ini, dan aset likuid di bank, semuanya jatuh ke tangan Hendra, sopir pribadiku. Suara Pak Surya bergema. Keheningan yang mengikuti begitu pekat, sampai-sampai suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman meriam. Denny meledak. Dia menggebrak meja hingga vas bunga di atasnya berguncang. "Ini gila! Kamu pasti sudah menyuap pengacara ini kan, Hendra?" teriaknya dengan wajah merah padam. Siska tidak berteriak, tapi tatapannya padaku jauh lebih mematikan. Matanya berkilat penuh kebencian yang murni. Mereka menuduhku melakukan guna-guna, manipulasi, hingga pemalsuan tanda tangan. Namun Pak Surya tetap tenang, menunjukkan bukti sidik jari dan rekaman video Pak Baskoro saat menandatangani wasiat itu. Ada satu syarat tambahan dalam wasiat itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Pak Baskoro menulis bahwa aku harus mendiami rumah mewah ini sendirian dan dilarang memindah tangankan apapun selama 1 tahun pertama. Dan yang paling misterius, aku diwajibkan untuk menjaga sebuah kotak hitam yang tersimpan di ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Pak Baskoro berpesan, jangan buka sebelum kau merasa nyawamu benar-benar terancam. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi neraka dalam sangkar emas. Aku pindah dari kamar sopir yang sempit ke kamar utama yang luas. Namun aku tidak bisa tidur. Setiap sudut rumah ini seolah mengawasiku. Di luar pagar, Denny dan Siska menyewa orang-orang berbadan tegap untuk mengawasiku 24 jam. Mereka tidak akan membiarkanku menikmati kekayaan ini dengan tenang. Teror dimulai dengan telepon gelap hingga ancaman pembunuhan yang dikirim lewat surat tanpa nama. Suatu malam, seseorang mencoba masuk ke dalam rumah. Aku mendengar suara kaca pecah di lantai bawah. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengambil senter dan memeriksa. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di dinding ruang tamu tertulis dengan cat merah darah, "Kembalikan milik kami atau kau mati." Aku tahu ini bukan sekadar gertakan. Denny sedang terlilit utang judi yang sangat besar, dan dia butuh warisan ini untuk menyelamatkan nyawanya dari lintah darat. Siska mencoba pendekatan yang berbeda. Dia datang sore-sore dengan senyum manis yang dipaksakan. Dia menawarkan kesepakatan. Jika aku menyerahkan setengah saham perusahaan padanya, dia akan menjamin keselamatanku dan membantuku menghadapi Denny. "Kamu itu cuma sopir, Hendra. Kamu tidak punya kelas untuk memimpin perusahaan besar. Serahkan padaku dan kamu bisa pensiun dengan tenang di desa," katanya dengan nada merendahkan. Aku menolak tawaran Siska. Bukan karena aku ragus, tapi karena aku ingat tatapan mata Pak Baskoro di hari-hari terakhirnya. Dia memberiku amanah ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia sampaikan. Dan aku harus bertahan sampai aku menemukan jawabannya. Penolakanku membuat Siska murka. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kebencian yang mengerikan sebelum dia pergi sambil membanting pintu. Situasi semakin genting ketika aku menemukan bahwa rem mobil baruku telah disabotase. Hampir saja aku menabrak truk saat keluar dari gerbang. Aku sadar, mereka sudah tidak main-main lagi. Mereka ingin aku mati
agar warisan itu jatuh kembali ke tangan mereka secara otomatis sebagai ahli warisah. Aku merasa seperti rusa yang dikepung oleh sekelompok serigala lapar di dalam hutan beton ini. Malam itu, hujan turun sangat deras disertai badai petir. Listrik di rumah megah itu tiba-tiba padam. Aku mendengar suara langkah kaki yang berat di lantai atas dan suara Siska yang berteriak memanggil namaku. Mereka ada di dalam rumah. Denny membawa pemukul baseball dan Siska memegang sesuatu yang terlihat seperti dokumen pengalihan hak milik yang dipaksakan. Aku berlari menuju ruang bawah tanah, membawa kunci yang diberikan Pak Surya. Aku berhasil sampai ke ruang bawah tanah dan mengunci pintunya dari dalam. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kotak hitam itu dari tempat persembunyiannya. Ini saatnya, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat kotak itu terbuka, bukan batangan emas atau perhiasan yang kutemukan. Di dalamnya terdapat sebuah alat perekam suara, beberapa botol kecil berisi cairan bening, dan tumpukan laporan laboratorium medis yang sangat rahasia. Aku memutar rekaman suara itu. Suara Pak Baskoro yang lemah namun jernih terdengar. Hendra, jika kau mendengarkan ini, berarti anak-anakku sudah mulai menyerangmu. Ketahuilah, cairan dalam botol itu adalah racun arsenik dosis rendah yang selama 6 bulan ini mereka campurkan ke dalam minumanku. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, tapi aku ingin melihat sejauh mana mereka tega menghancurkan ayah mereka sendiri demi uang. Air mataku menetes. Pak Baskoro tahu dia sedang dibunuh, tapi dia memilih untuk menjadikan kematiannya sebagai jebakan terakhir. Laporan medis itu membuktikan adanya kandungan racun dalam darahnya. Dia memberikan warisan itu kepadaku, bukan hanya sebagai hadiah, tapi sebagai umpan, agar Denny dan Siska menunjukkan sifat asli mereka yang kriminal. Dia ingin aku menjadi saksi kunci yang akan mengirim mereka ke balik jeruji besi. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah mulai didobrak dari luar. "Buka pintunya, Hendra! Berikan kotaknya, atau aku bakar rumah ini dengan kau di dalamnya!" teriak Denny gila. Aku segera mengambil ponselku, yang ternyata masih memiliki sedikit sinyal. Aku menghubungi Pak Surya dan polisi, memberitahu mereka bahwa bukti-bukti sudah di tanganku dan keselamatanku terancam. Aku harus bertahan setidaknya 10 menit lagi. Pintu terbuka tepat saat aku berdiri di sudut ruangan. Denny dan Siska masuk dengan tatapan haus darah. Namun, mereka terhenti saat melihatku memegang perekam suara yang masih memutar suara ayah mereka. "Kau pikir kau bisa menang, sopir?" ejek Siska. Saat Denny hendak mengayunkan pemukulnya, suara sirene polisi mulai meraung di kejauhan. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan, tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi. Polisi merangsek masuk dan segera mengamankan Denny serta Siska. Bukti racun dan rekaman suara itu sudah lebih dari cukup untuk menahan mereka atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi. Saat mereka diseret keluar dengan borgol di tangan, Denny terus berteriak mencaci makiku. Sementara Siska hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari bahwa kehidupan mewahnya telah berakhir malam ini. Rumah megah itu kembali hening. Namun kali ini heningnya terasa damai. Aku duduk di balkon, menatap matahari terbit yang pertama setelah badai semalam. Pak Surya datang dan memberitahuku bahwa proses hukum akan berjalan panjang, namun posisiku sangat kuat. Aku kini secara resmi adalah salah satu orang terkaya di kota ini. Namun di dalam hatiku, aku tetaplah Hendra, supir yang merindukan tuannya. Aku memutuskan untuk tidak menggunakan kekayaan ini untuk diriku sendiri secara berlebihan. Aku mendirikan yayasan atas nama Pak Baskoro untuk membantu anak-anak kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak, hal yang tidak didapatkan oleh Denny dan Siska karena mereka terlalu dimanja oleh harta. Aku ingin warisan ini menjadi berkah, bukan lagi kutukan berdarah yang menghancurkan keluarga. Kisah ini mengingatkan kita bahwa uang bisa mengubah darah menjadi air tawar. Dan kasih sayang bisa kalah oleh keserakahan. Loyalitas sejati mungkin tidak terlihat, tapi ia akan selalu menemukan jalannya menuju keadilan. Pak Baskoro mengajarkanku bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga, bahkan di dunia yang penuh dengan tipu daya ini.
Nah, menurut kalian, apakah Pak Baskoro terlalu kejam memberikan warisan itu kepada sopirnya hanya untuk menjebak anak-anaknya sendiri? Atau justru Hendra yang paling pantas mendapatkannya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar teori kalian tentang rahasia lain yang mungkin masih tersembunyi di rumah megah itu. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai kisah ini. Dan subscribe Lagi Kanda untuk cerita-cerita penuh misteri, intrik keluarga, dan plot twist yang tak terduga lainnya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka juga waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih sudah menonton, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam hangat dari Kanda.